waktu kapan sebaiknya kita melakukan penggemboran atau ngocor, dan kapan kita melakukan penyemprotan pada budidaya jahe merah maupun tanaman yang lain. Simak terus pada episode budidaya jahe merah kali ini dari Aksara Agro & Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam episode budidaya jahe merah kami akan berbagi atau bercerita santai tentang kapan waktu yang tepat itu kita melakukan pemberian POC ya, pupuk organik cair dengan cara semprot, dan yang kedua dengan cara kocor atau gembor. Nah, jadi yang kami akan sedikit mohon izin ya petani-petani senior yang lain. Ini kami menjelaskan yang pertama, istilah semprot itu kita dengan mesin sprayer atau dengan mesin alat yang kecil juga ada yang 5 liter itu untuk kita semprot. Itu biasanya semprot itu identik di daun teman-teman, di daun. Jadi ini sebenarnya bisa digeneralisir di semua tanaman ya. Jadi tidak hanya jahe. Untuk yang akan kami ceritakan ini, itu semprot itu di daun. Nah, lalu yang namanya kocor atau gembor itu artinya itu dalam kami berbudidaya jahe merah ini kami posisikan kocor dan gembor itu di bagian pangkal tunas teman-teman. Jadi di media. Nah, itu arti dari semprot dan kocor. Mohon izin ya teman-teman. Nah, lalu kapan kita itu semprot dan kapan kita itu melakukan kocor dalam pemberian POC. Nah, jadi secara teori itu ini kan pengambilan video ini masih pagi ya teman-teman, jam 9 ya. Jadi saat masih pagi itu biasanya yang jelas posisi daun ini masih terbuka teman-teman, masih rata seperti ini, masih terbuka. Nah, ini artinya itu stomata atau mulut daun yang posisinya di bawah ini masih mulutnya terbuka karena dia masih waktunya masih untuk memakan nutrisi. Nah, tapi kalau nanti sudah jam siang 12 sampai jam 3 sore itu posisi daun itu kalau yang pengamatan kami itu sudah relatif agak nekuk gini loh, terlipat gini. Jadi mulut daun atau stomatanya itu tertutup oleh daun yang bagian atas kan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tapi nanti kalau sudah sore setelah jam 3 gitu, posisinya seperti pagi teman-teman, terbuka, tapi stomata mulut daunnya sudah tertutup. Nah, dari teori itu sehingga waktu yang tepat untuk kita memberikan POC secara semprot itu sebaiknya dan lebih pasnya itu pagi hari. Jadi pagi hari saat stomata atau mulut daun itu yang berada di bawah daun itu masih terbuka. Lalu saat dan di mana kita posisi semprotnya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang saya pun di awal bertani juga masih belajar gitu. Salah kaprahnya itu kita nyemprotnya di posisi atas daun teman-teman, semprot di sini. Nah, padahal untuk efektivitas nutrisi itu masuk ke tanaman, khususnya jahe merah ini, itu semprotnya itu di bawah daun teman-teman. Jadi sprayer atau alat semprot itu posisikan di bawah. Jadi arahnya ke atas. Jadi kita jalan ke sini nyemprotnya dari bawah, bukan dari atas. Agar nutrisi dari POC itu langsung diserap lewat mulut daun atau stomata yang berada di bawah daun. Itu dari semprot menggunakan alat sprayer. Nah, nanti akan kita tunjukkan seperti apa alat sprayer, dan mungkin di bagian depan itu tadi thumbnail sudah kami tunjukkan. Nah, lalu metode yang kedua pemberian POC, kami menyebutnya secara kocor atau gembor. Itu kapan di waktu dilakukan itu gini teman-teman. Kalau pagi hari itu teman-teman tidak sempat untuk merawat atau memberikan POC ke tanaman jahe merah atau tanaman yang lain, itu silahkan sore hari tidak masalah. Tetapi lebih pas sore hari itu pemberiannya secara kocor atau gembor. Jadi POC itu langsung diberikan di bagian
pangkal tunas atau di media. Nah, karena kenapa? Karena pada sore hari itu stomata sudah tertutup, mulut daunnya sudah tertutup, dan nutrisi dari pagi sampai sore itu sudah jalan dari atas ke bawah, sehingga pada saat sore hari lebih pasnya kita memberikan POC secara kocor atau gembor di pangkal tunas atau di media. Nah, dan pemberiannya itu takarannya tergantung musim. Jadi kita juga harus menjaga tingkat kelembaban dari tiap-tiap media atau di lahan gitu, kita harus jaga kelembapannya agar khususnya rimpang jahe merah ini tidak mengalami busuk rimpang. Jadi kalau terlalu teman-teman, terlalu basah itu juga akan menyebabkan busuk rimpang. Nah, kalau yang ini itu kenapa ini kosong? Di sini kosong itu kan kemarin pada video sebelumnya kami sudah melakukan karantina di pinggiran gubuk kami ini untuk penanganan bercak daun. Nah, pada video sebelumnya sudah kami bahas seperti apa penanganan yang kami lakukan secara organik untuk penyakit bercak daun. Nah, kembali lagi ke penyemprotan dan pengkocoran atau pengocoran tadi. Nah, berhubung ini musim hujan di bulan November, itu sebaiknya kalau boleh memberikan saran, pemberian POC kepada tanaman jahe merah atau yang lain itu sebaiknya pagi hari dan secara semprot dengan sprayer. Kenapa pagi hari? Ya tergantung juga. Kalau sore itu kan sudah hujan ya, rata-rata kalau di daerah kami sudah hujan, kecuali di daerah teman-teman itu hujannya pagi, ya sebaiknya melakukan pemberian POC itu sore. Nah, kalau sore berarti sistemnya polanya dengan pengocoran atau penggemboran. Tapi kalau di daerah kami, di Aksara ini, di ketinggian 520-an mdpl, itu hujan di bulan November ini relatif sudah merata, mulai dari ba'da zuhur, itu sudah mulai gerimis. Sehingga kami melakukan perawatan harian dalam pemberian POC ini untuk jahe yang angkatan pertama, lalu yang di ujung itu yang pinggir ini angkatan kedua, lalu yang di ujung sama yang di belakang rumah itu angkatan ketiga. Itu kami jadwalkan di pagi hari dengan metode semprot dengan alat sprayer. Nah, kami nyemprotnya di bagian bawah daun. Itu tujuan kami. Jadi itu informasi yang dapat kami berikan sehingga agar kita tidak salah kaprah dalam melakukan kapan penyemprotan, kapan pengocoran, dan di bagian mana kita mau memberikan semprot dan di bagian mana kita memberikan pengocoran. Nah, kita akan tunjukkan seperti apa alat yang kami pakai yang sangat sederhana ini. Nah, ini kami tunjukkan sebentar saja ya. Ini banyak di toko-toko itu banyak, di toko plastik, toko pertanian ada. Ini itu untuk kami ngocor atau gembor. Jadi kami memberikan takaran tertentu antara POC maupun anti hama atau anti jamur. Itu corong yang ujung ini kami berikan ke bagian pangkal tunas atau ke media. Lalu ini sprayer. Nah, ini kita arahkan ke atas. Jadi dari bawah daun kita nyemprotnya di bawah daun ke mulut daun. Nah, kami kemarin mencoba menggunakan alat sprayer ini yang 2-in-1. Jadi ini menggunakan daya baterai di sini. Ini nanti ada indikatornya jika baterainya sudah full atau melemah. Lalu kalau posisi kebun kita jauh, terus baterainya itu habis, kita bisa menggunakan secara manual dengan tongkat tuas ini, teman-teman. Nah, tapi berhubung ini posisi kebun kami dekat di depan dan di belakang rumah, dan kebetulan alhamdulillah di sini ada listrik, ya kita cukup merasa mudah dengan alat sprayer yang elektrik atau 2-in-1 ini, teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman pengalaman dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Barangkali ada saran dan masukan yang lain dari teman-teman, silahkan komen di bawah ini. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Silahkan untuk like, subscribe, dan share jika memang informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.